Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita memulai dengan materi Pancasila sebagai etika politik. Namun sebelum kita mulai materinya, seperti biasa, kewajiban kita untuk berdoa sebelum memulai materi, agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan membawa berkah bagi kita di masa mendatang. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik saudara, Pancasila sebagai etika politik. Kalau kita bicara etika politik, maka tidak bisa dilepaskan dengan filsafat Pancasila itu sendiri. Ya. Jadi kalau Pancasila sebagai etika politik tidak bisa dilepaskan dari filsafat Pancasila yang dulu di awal-awal kuliah saya sampaikan itu ya. Jadi ini soal bagaimana norma-norma yang ada di dalam Pancasila itu, ya, meskipun tidak aplikatif, namanya filsafat itu kan tidak aplikatif, tetapi filsafat Pancasila dalam konteks etika politik ini sangat, yang saya istilahkan adalah sangat mendasar gitu. Artinya dasarnya etika politik di Indonesia itu adalah Pancasila. Jadi bagaimana kritis, ya, kemudian juga mendasar tadi, rasional, ya. Boleh kritis tetapi harus rasional, ya. Kemudian sistematis, komprehensif, menyeluruh, ya. Sistematis itu berarti satu sama lain saling mendukung gitu. Ada partai politik, ada lembaga-lembaga politik, ya kan. Nah kemudian ada yang kita sebut sebagai keperluan atau kepentingan dari etika politik itu, ya. Boleh mereka menjadi pejabat politik, tetapi mereka harus beretika politik. Dan etika politik itu adalah Pancasila. Pancasila sudah mendasar ini. Di mana letaknya? Yang paling inti di dalam etika politik adalah hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Coba kata-kata sila keempat itu coba lihat. Coba kita baca berulang kali kemudian renungkan. Ya. Jadi kerakyatan kita ini sebagai rakyat atau kerakyatan Republik Indonesia, warga negara Indonesia, kerakyatan Indonesia ini dipimpin oleh siapa? Oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan, hikmat kebijaksanaan itu berarti apa? Karena dalam permusyawaratan perwakilan maka tidak bisa otoriter, ya. Apalagi terlebih dalam sistematisnya adalah otoritarian gitu. Tidak boleh. Maksudnya apa? Bertentangan dengan Pancasila bila otoriter, bertentangan dengan Pancasila kalau otoritarian gitu. Nah, yang kita tonjolkan apa? Hikmat kebijaksanaan. Meskipun sudah berhikmat kebijaksanaan, tetap dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, belum tentu hikmat kebijaksanaannya kita atau saya, nah itu belum tentu lebih bagus daripada hikmat kebijaksanaan dari yang lain. Nah, jadi hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perlombaan dalam suatu musyawarah, semua membawa hikmat kebijaksanaan. Semua yang dipersoalkan, semua yang dipermusyawaratan itu adalah hikmat kebijaksanaan. Bayangkan, kalau di DPR RI ada 560 orang, 560 orang membawa hikmat kebijaksanaan masing-masing. Apa enggak luar biasa? Berarti 560 hikmat kebijaksanaan. Bertarunglah mereka berdebat untuk menghasilkan suatu
keputusan yang paling hikmat kebijaksanaan di antara mereka yang hikmat kebijaksanaan tersebut. Itu yang mendasar. Kalau dia adalah pejabat politik eksekutif, presiden misalnya, menteri misalnya, gubernur misalnya, bupati, wali kota, bahkan sampai kepala desa atau RW RT, ya coba. Atau tokoh masyarakat lagi yang lain, ya. Di dalam konteks etika politik berarti pejabat politik yang saya sebut tadi, presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati misalnya. Nah, kalau 560 orang itu ada di DPR RI, kemudian kalau eksekutif berarti ada di 1 orang. Republik ini 1 orang eksekutifnya, yaitu presiden. Baru bawahannya pecahan-pecahan atau pembagian daerah-daerah kecil-kecil, yaitu provinsi dan kabupaten kota. Maka eksekutifnya adalah gubernur, wali kota, bupati. Dia seorang pejabat politik. Maka dia secara eksekutif memimpin sebuah pemerintahan, presiden pemerintah Republik Indonesia, bupati pemerintah kabupaten, gubernur pemerintah provinsi, wali kota pemerintah kota. Ini 1 orang. Maka dia harus hikmat kebijaksanaan di dalam memberikan kepemimpinan, komando-komando, arahan-arahan, tuntunan-tuntunan, pedoman-pedoman di dalam mempraktekkan politik, yang mana hasil dari praktek politik itu adalah apa? Kerakyatan tadi. Berarti untuk rakyat. Ini penting, saudara. Ya, itu yang mendasar. Berikutnya, nilai-nilai tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu norma, yaitu yang meliputi norma moral. Ya, norma moral berarti perilaku, tingkah laku yang baik dan benar. Itu norma moral di dalam etika. Berperilaku baik dan benar. Baik saja nggak cukup, harus benar. Contoh yang paling terbaru lah gitu, pemerkosaan. Nah, misalnya pemerkosaan, coba punya anak-anaknya hasil pemerkosaan itu, coba baiknya bagaimana itu? Gimana itu? Ya nggak usah dihukum lah, kasihan nanti anak-anaknya, toh itu yang diperkosa juga jadi istri-istrinya misalnya. Tapi nggak benar, di penjara saja. Loh, di penjara saja tanpa memikirkan para korban, ya tentu tidak baik. Nah, maka norma moral di dalam etika, yaitu baik dan benar itu, ya, maka ya baik harus dipenuhi, benar juga harus dipenuhi. Itulah adil, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di situ baik dan benar, ya, berpikir baik dan berpikir benar sekaligus berperilaku baik dan berperilaku benar. Anda uang Rp1.000 dicuri orang itu Anda laporkan, lalu orang itu juga dihukum, itu benar. Tetapi apakah sudah baik kalau hanya Rp1.000 saja harus orang itu harus dihukum, misalnya begitu? Karena di dunia hukum sendiri mencuri hanya untuk makan itu dibebaskan. Mencurinya tetap salah, tapi dibebaskan. Artinya apa? Itulah adilnya. Sampai sebegitunya. Ya. Besok lagi mencuri lagi untuk makan tidak boleh. Itu namanya untuk kehidupan sehari-hari atau untuk pencaharian, tidak boleh. Yang saya maksud adalah sekali mencuri itu tadi hanya untuk karena dia lapar, mencuri roti atau mencuri telo, ya, kemudian untuk makan. Tapi hasil dari mencuri tetap itu salah. Tapi kalau dihukum ya, kalau kita sampai lapor polisi tidak baik lah. Kira-kira begitu. Nah, jadi berpikir dan bertindak baik dan benar. Itulah etika dalam konteks nilai norma moral. Kalau norma hukum, inilah yang kemudian lepas dari adil tidaknya hukum yang dibuat oleh yang berwenang,
maka ya itulah norma hukum yang harus dijalankan. Artinya kita harus taat kepada undang-undang itu. Itu etika juga. Jangan naik motor nggak pakai helm. Nah itu nggak beretika namanya. Tidak beretika secara norma hukum. Itu kan Pak cuman 100 meter mau belanja ke warung sebelah. Hanya kebetulan ini kan rumah saya jalan raya. Kan cuma 100 meter atau 150 meter. Ke situ aja masa pakai helm gitu. Misalnya, tetapi norma hukumnya memang harus pakai helm, ya kan? Ya berarti kita harus taat di situ, pakai helm, misalnya gitu. Atau naik motor harus pakai SIM, harus punya SIM. Nggak boleh melanggar rambu lintas. Itu contoh-contoh kecil ya. Jadi nilai-nilai etika politik itu ada dua, moral dan juga adalah hukum. Ya. Pejabat politik secara benar dan baik harus membuat satu keputusan-keputusan, tindakan-tindakan yang baik dan benar, bukan hanya baik saja, tetapi juga harus sekaligus benar. Tidak hanya benar saja, tapi sekaligus juga baik. Terus etika politik yang bernilai yang kedua yaitu norma hukum, maka dia harus tetap pejabat politik. Siapapun dia harus taat hukum. Ya, ekstrimnya nggak boleh korupsi. Itu. Kalau belum dinaikkan gaji bupati wali kota itu cuma nggak sampai 6 juta loh. Ya, alias tidak sampai 200.000 ya, per harinya. Loh, ini bagaimana ini? Kalau sampai kemudian setelah menjadi kepala daerah, ya etika politik, tetapi malah tambah kaya misalnya, perlu kita pertanyakan etika politiknya. Artinya kekayaan yang berasal dari jabatannya ini harus dipertanyakan berarti kekayaannya. Itulah etika ya. Jadi etika itu ilmunya adalah bagaimana berbuat baik, berpikir dan berbuat baik, sekaligus berpikir dan berbuat benar. Itu ilmunya etika. Etika itu bisa dibagi dua ya, etika umum dan etika yang sifatnya khusus. Kalau umum, etika umum itu berarti apa? Ya, semua orang berlaku untuk semua orang, nggak peduli siapa. Ya, apakah pejabat, apakah bukan pejabat. Oh, karena dia polisi naik motor nggak usah pakai helm, tapi kalau rakyat harus pakai helm, nggak boleh. Ya. Kalau etika politik atau etika umum, ya, etika pembagian etika itu, etika yang umum yang berlaku semua orang. Ya, makanya setiap orang harus kalau naik motor harus pakai helm, punya SIM itu semua, nggak peduli dia itu polisi, tentara, aparatur sipil negara, mahasiswa, ya, dosen. Siapapun, itu etika umum ya. Jadi prinsip-prinsip yang berlaku dalam setiap tindakan manusia ya. Kalau ya contoh kecil saja lagi di jalan atau di tempat-tempat umum, di situ ada tumpahan oli misalnya, oli atau kemudian kulit pisang. Waduh, ini nanti bisa jadi kalau ada orang lain, kebetulan saya tahu kalau ada orang lain, kalau tidak saya bersihkan oli ini atau tidak saya buang ke tempat sampah kulit pisang ini, nanti jangan-jangan ada orang yang lewat selain saya, kebetulan tidak tahu, bisa kepleset. Iya, kalau keplesetnya cuma atoh gitu ya, kalau sampai meninggal karena terbentur kepalanya, bagaimana? Ya kan? Nah, maka tindakan etika umum siapapun ya harus bisa mengamankan lingkungan itu, ya kan? Bukan cuek, ya cuek tentu itu bukan etika umum. Ya. Itu contoh kecilnya. Kalau etika politiknya apa? Ya tentu mengedepankan dan kemudian mengutamakan kepentingan rakyat, ya, pelayanannya, kemudian kebutuhannya, ya, kepentingannya, mau pendidikan, mau kesehatan, mau
infrastruktur, jalan umum, fasilitas umum dan lain-lain, itu kan semua kepentingan rakyatnya. Itu didahulukan. Itu etika politik. Nah, kemudian etika khusus, ya. Nah ini, kalau etika khusus ini kan ada ini umum, berarti tidak istilahnya berlaku setiap manusia. Kalau yang khusus ini terkait dengan aspek-aspek kehidupan manusia. Dan aspek-aspek kehidupan manusia ini tentu manusia yang satu dengan manusia yang lain beda. Contohnya tadi itu, dia politisi. Nah, tentu etika politisi berbeda dengan rakyat yang tidak berpolitik. Di sini ada dua kepentingan, ada aspek politis yang dia harus berkuasa, harus menjalankan etika politiknya. Kemudian ada etika khusus dari rakyat yang dia selain patuh kepada peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, dia juga punya kepentingan untuk kepentingannya, keperluannya sehari-hari, kepentingan dan keperluannya di masa mendatang, ya, dirinya maupun anak-anaknya atau keturunannya bis kelak, ya, lingkungannya itu terpenuhi. Ini aspek-aspek namanya. Jadi antar aspek ini benturan atau bersinggungan, disinilah kemudian diperlukan etika khusus. Itu. Ya. Nah, etika khusus bisa jadi etika individual. Ya. Ya, etika khusus bisa jadi individual, bertanggung jawab dirinya sendiri. Ya. Mahasiswa tanggung jawabnya apa? Ya membaca, menulis, berilmu pengetahuan, mengejar ilmu sampai sedemikian rupa. Ya. Itu baik di internal akademisi, kemudian universitas atau di luar, kaitannya dengan manfaat yang bagi lingkungan sekitar. Itu etika individual, tanggung jawab belajar dan juga tanggung jawab bermanfaat bagi lingkungan. Etika sosial, ya, kalau yang sifatnya khusus itu etika individual, kemudian ada etika sosial. Kalau sosial ya tentu kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup masyarakat. Ini ada kewajiban tadi seperti saya bilang. Jadi ada perilaku di mana kita tahu ada kulit pisang, ya segera kita buang ke tempat sampah supaya tidak mencelakakan orang lain. Kebetulan ada yang tahu soalnya. Nah kayak gitu. Ya. Oh belum lagi kalau menghormati temannya, menghormati sesamanya, menghormati tetangganya, wah itu sudah, itu etika sosial. Komunitas, antar komunitas misalnya, komunitas motor, ada komunitas mobil, antar komunitas. Organisasi masyarakat, misalnya organisasi mahasiswa dengan organisasi masyarakat yang bukan mahasiswa atau yang sudah bukan mahasiswa. Jadi kan etika sosial itu selalu kait-mengkait dan berhubungan. Intinya etika sosial itu berarti masing-masing dirinya atau masing-masing kelompok ini harus bermanfaat dengan yang lain. Gitu. Sekarang menyangkut soal bagaimana kemudian etika politik itu bernilai, kemudian ya tentu ukurannya adalah bernilai Pancasila. Bagaimana? Ya kembali seperti yang saya sampaikan, sedemikian rupalah maka hikmat kebijaksanaan. Karena hikmat kebijaksanaan inilah yang memimpin kerakyatan. Yang diputar-putar ya, jangan dibalik-balik lagi atau jaga. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Jadi kerakyatan itu yang memimpin adalah hikmat. Etika politik para politisi, hikmat kebijaksanaan. Kita rakyat ya juga harus hikmat kebijaksanaan. Itu nilainya. Bagaimana itu? Ya kalau memilih pejabat politik ya jangan karena 20.000, jangan karena 10.000, jangan karena gula sekilo misalnya, jangan 100.000, 500.000 gitu. Ya. Sebagai rakyat pun juga harus hikmat kebijaksanaan. Gitu. Kemudian juga sebagai rakyat juga tidak bisa memaksakan kehendak terhadap satu
kebijakan politik yang akan digulirkan oleh pejabat politik. Bisa semau gue misalnya, semaunya sendiri, ya, pokoknya, nah itu memaksakan kehendak ini kan juga nggak bagus. Itu bukan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi nilai dari etika politik ini yang paling esensi yang seperti itu, hikmat kebijaksanaan yang memimpin rakyat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyatnya juga hikmat, politisi atau aktor politiknya juga hikmat kebijaksanaan. Semua dalam permusyawaratan perwakilan. Karena wakil itu bukan hanya DPR, MPR, bukan, atau DPD, bukan. Presiden juga wakil kita, karena yang milih kita, yang milih rakyat. Gubernur, wali kota, bupati juga wakil kita yang di eksekutif itu. Presiden, gubernur itu, bupati, wali kota. Itu adalah wakil kita yang ada di eksekutif, karena dia yang kita pilih. Nah, inilah perwakilan. Jadi permusyawaratannya di sana. Sehingga kalau hikmat kebijaksanaan tentu itu menjadi apa? Pasti bermanfaat. Segala kepentingan rakyat sebagian sebesar-besarnya juga tercapai atau diwujudkan. Itu. Jangan sampai mewujudkan sebesar-besarnya untuk yang bukan rakyatnya gitu, atau bukan kerakyatan Indonesia tadi. Itu terkait dengan Pancasila sebagai etika politik ya. Nah, berikutnya saudara, kita ini jadi melanjutkan dari nilai-nilai. Nilai-nilai itu ya, ini nilai-nilai yang terkait dengan cara ilmu pengetahuannya ya. Jadi nilai etika itu kan nilai. Nah, nilai-nilai itu setidaknya ada 4. Ada nilai kenikmatan. Jadi apa yang sesuatu yang bisa kita nikmati, membuat kita enak gitu ya, atau senang. Itu nilai kenikmatan. Bayangkan kerakyatan yang dipilih hikmat kebijaksanaan dan perwakilan. Kalau pemimpin kita itu hikmat kebijaksanaan, kemudian terwujud dan kita merasakan, pasti senang. Jadi etika politik itu ada nilai kenikmatan. Karena kita senang. Saya yakin pemimpin yang demikian juga senang karena berhasil memenuhi hasrat rakyat, berhasil memenuhi keperluan rakyat, berhasil memenuhi kepentingan rakyat. Dari segi aspek hidup dan kehidupannya rakyatan itu. Ini sama-sama senang. Ini nilai kenikmatan yang pertama. Yang kedua adalah nilai kehidupan. Jadi nilai kehidupan itu adalah sesuatu yang penting bagi kehidupan manusia. Kesehatan, jasmani, kesejahteraan umum, itu termasuk nilai-nilai kehidupan. Kemudian yang ketiga adalah nilai kejiwaan. Jadi nilai kejiwaan itu berarti ada kesadaran di mana keadaan jasmani ini keadaan di mana nilai jasmani rohani ini tidak tergantung dari siapapun sebenarnya. Jadi dia sifatnya bisa inner dari dalam, dan kenikmatan yang bernilai, nilai kejiwaan, jiwa seseorang, nah gitu kira-kira. Ya. Di sini tidak tergantung dari lingkungan, kesehatan, misalnya, keindahan misalnya, begitu. Itu nilai kejiwaan, di innernya. Yang terakhir keempat adalah nilai kerohaniannya. Jadi nilai kerohanian itu berarti adalah
hal yang suci, bersih gitu ya, bersih gitu. Membantu orang juga tulus gitulah kira-kira ya. Mencintai orang juga tulus lah kira-kira gitu. Itu nilai kerohanian. Jadi ada 4 nilai yang dapat tingkatannya itu gitu. Jadi tingkat pertama atau mendasar dan tingkat nilai kenikmatan, pokoknya senang. Kalau dikaitkan dengan politik tadi itu. Kemudian yang kedua nilai kehidupan, jadi mementingkan hal-hal yang nilai-nilai yang penting bagi kehidupan. Sekolah itu juga, ya, karena untuk masa ke depan itu tidak hanya memikirkan yang lainnya. Kemudian nilai kejiwaan, di inner kita kuat, ya, mantap gitu, karena tidak tergantung dari lingkungan yang lain, baik itu keindahan atau apapun dari yang sifatnya eksternal, tidak tergantung. Ya. Memang kita sudah punya inner nilai yang baik dari jiwa kita. Yang terakhir ini nilai kerohanian. Jadi ada nilai-nilai yang dalam diri kita ini bersih tulus tadi itu. Nah, selebihnya itu ada istilahnya apa ya, sistematika lah gitu ya. Jadi ada nilai dasar, ada nilai instrumental, jadi hanya alat saja atau hanya diarahkan gitulah ya. Karena itu ada, oh begini, itu namanya instrumental. Kalau nilai dasar adalah hakikatnya. Ya pada hakikatnya manusia kan harus baik, gitu. Tidak boleh berburuk gitu. Pada hakikatnya manusia harus bermanfaat bagi orang lain, tidak boleh merugikan orang lain. Itu menipu, menyakiti dan seterusnya kan nggak boleh. Jadi hakikatnya manusia kan punya nilai dasar itu, ontologis ya, nilai dasar. Nah, yang ketiga adalah nilai praktis, jadi dunia nyata. Kita bicara soal nilai, kemudian norma moral. Ini korelasi ya, sebenarnya ada korelasi itu. Korelasinya nilai merupakan bagian dari norma. Norma merupakan ajaran moral. Dan moral adalah aplikasi dari moral itu sendiri adalah aplikasinya gitu kira-kira. Ini nilai, norma, moral yang kita bicara di depan tadi. Ada ini kait-mengkait atau korelasinya di situ. Nilai merupakan bagian dari norma. Norma adalah ajaran dari moral dan aplikasinya adalah moral itu sendiri. Itulah kira-kira. Jadi, nah ini kesimpulannya. Jadi etika politik secara substantif, pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dari subjek dan pelaku etika itu sendiri, itu manusianya. Ada manusia yang berpolitik dan ada manusia yang masyarakat biasa. Dalam dunia pemilu berarti yang minta dipilih dan yang memilih. Ini semua harus sama-sama beretika ya. Yang di sini harus berkualitas, bernilai etika yaitu baik dan benar, kualitas, kapasitas, integritas ya. Yang memilih juga gitu, wah tanpa duit, tanpa materialitis, tanpa suap menyuap supaya memilih orang-orang itu enggak. Nah ini semua sama-sama. Itu etika politik yang secara substantifnya disebut demikian. Dan ini menyangkut esensi-esensi yang terkait dengan moral. Nah, maka substantif inilah yang ingin kita capai. Ya.
Sehingga apa yang disebut kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu terwujud. Karena ini substantifnya etika politik di situ. Nah, bagaimana sih manusia yang berpolitik, kemudian manusia yang rakyat tadi itu kalau digolongkan begini, saudara. Ada nilai-nilai keagamaan, ada nilai-nilai ada nilai-nilai ekonomis, kemudian nilai kejasmanian, nilai hiburan, nilai sosial, nilai watak, nilai estetis, nilai intelektual, dan terakhir nilai keagamaan. Ini penggolongan manusia sebenarnya. Nilai-nilainya di situ. Nilai estetis misalnya, ya berarti keindahan. Nilai watak, karakter. Nilai keagamaan, ya apapun agamanya, yang penting percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau itu Muslim. Itu. Oh, dia beragama gitu ya. Nilai-nilai intelektual berarti ilmunya semakin umur bertambah, semakin meningkat. Gitu. Nilai ekonomis berarti ada efisien, ada efek ada kekayaan yang dikumpulkan, ada hal-hal yang diperoleh yang halal dengan cara-cara juga halal gitu. Ya. Karena bangsa kita menjadi negara besar itu juga harus sekaligus juga negara kaya gitu, supaya rakyatnya sejahtera dalam konteks ekonomi. Ya. Nilai-nilai jasmani berarti harus sehat gitu kan. Nilai-nilai hiburan ya kita mesti harus fresh ya. Pikiran psikologi ini harus fresh, tidak beban, tidak ada galau misalnya, nah gitu. Dan nilai-nilai sosial, artinya kita saling bermanfaat, saling memberi manfaat. Itu penggolongan yang nilai-nilai kemanusiaan itu kalau digolongkan ada 8 itu. Nah, dimensi politik manusia ini sekarang. Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Ini makanya tadi kita sebagai individu memilih orang ya bagaimana sosialnya. Jadi ini kepentingan bersama. Gitu kan? Makanya ini ada dimensi politik manusia itu adalah sekaligus manusia sebagai individu, sekaligus ternyata sebagai manusia, makhluk sosial. Nah ini kerjasama antara individu dan sosial saling memberi. Jadi ini dimensi politik manusia di situ. Silahkan politisi yang bersangkutan ingin berkuasa, tetapi ternyata dia punya kewajiban yang harus diwujudkan untuk kepentingan rakyat banyak yang memilih dia. Nah, itulah kira-kira. Ya. Ini manusia, antar manusia saling membutuhkan. Dia manusia yang terpilih secara politik berarti harus bermanfaat kepada sosial. Nah, di samping dia sendiri juga harus sebagai individu yang harus kualitas. Gitu. Kualitas yang Pancasila tentunya ya. Jangan kualitas yang kapitalisme. Jangan sampai etika politik atau politisi itu adalah kualitas liberalisme gitu. Apalagi sampai pada kualitas komunisme, jangan, nggak boleh itu. Jadi kualitas etika, kualitas politisi atau kualitas orang-orang berpolitik itu harus kualitas Pancasila. Itu. Jadi terakhir ini ya. Jadi nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai etika Pancasila adalah sumber etika politik. Jangan selain Pancasila etika politik itu. Kalau etika politik Indonesia mensumberkan etikanya pada liberalisme, kapitalisme, komunisme, ya ini tentu pertentangan yang luar biasa.
Ini tantangan presidensial pada G20 ini. Republik Indonesia, presiden kita menjadi presidennya G20, mendapat giliran ya. Wah, ini tantangannya kan luar biasa karena Indonesia ideologinya politik, G20 itu tak kurang. Ada yang ada yang komunis, di situ kan ada Rusia, ya kan? Ada yang liberal, ya. Di situ ada negara-negara Barat. Yang mana komunis dan liberal ini, bahkan kapitalisme itu adalah pertentangan dengan Pancasila. Bagaimana ini? Nah, makanya, jadi nilai-nilai Pancasila itu, kembali ya, kesimpulannya, etika politik. Nilai-nilai Pancasila adalah sumbernya etika politik. Etika politik harus bersumberkan pada Pancasila, jangan yang liberalisme. Etika politik jangan bersumberkan pada nilai-nilai kapitalisme, liberalisme, komunisme, dan lain-lain. Sekali lagi, etika politik harus bersumberkan pada nilai-nilai Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.